Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang diambil dari Yohanes 14 ayat 21. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, judulnya saya buat adalah bagaimana melihat seseorang mengasihi Yesus atau tidak. Ya, saudaraku, satu kali Yesus bertanya kepada Petrus, ya, dia katakan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Lalu Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, terus, dan Petrus menjawab hal yang sama, aku mengasihi engkau. Ketiga kali ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, akhirnya Petrus dia diam, dia mengganti jawabannya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus memberikan pernyataan, ya, jadi kalau gembalakanlah domba-dombaku. Yang dimaksud adalah bahwa Petrus tidak hanya dengan kata-kata, ya, tetapi harus dengan bukti nyata kelihatan. Jadi tanda Petrus mengasihi Yesus adalah dia menggembalakan domba-domba atau umat Tuhan. Nah, mungkin orang berkata itu kepada Petrus, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca itu berlaku untuk setiap orang, ya. Dan mungkin bahasanya berbeda, pertanyaan tidak bertanya secara langsung, tetapi Yesus membuat pernyataan, ya. Yohanes 14 ayat 21 itu suatu pernyataan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi saudaraku, seperti kepada Petrus, sebenarnya Yesus juga sedang bertanya melalui pernyataan Tuhan Yesus ini. Bertanya kepada setiap orang, apakah kita mengasihi dia? Nah, jawaban Yesus juga adalah kalau kita mengasihi Tuhan, maka ada tandanya. Nah, dua saya catat di sini. Nah, yang pertama adalah dia katakan, barang siapa yang mengasihi itu, dia haruslah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Memegang perintah Tuhan artinya ternyata bahasa lain adalah dengan sungguh-sungguh, gitu. Dengan berusaha sekuat tenaga. Nah, itu artinya pegang. Jadi perintah Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah suatu perintah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, sekuat tenaga, ya. Dan bukan firman Tuhan itu menjadi satu perintah yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai suatu pilihan atau seperti undangan, ya. Jadi itu adalah perintah. Nah, tetapi banyak anak-anak Tuhan, ya tidak mengerjakan firman sebagai satu perintah, bahkan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu misalnya dia harus mengampuni, dia tahu harus menjadi berkat, dia tahu harus
melakukan saat teduh, baca firman misalnya, dia tahu itu adalah perintah Tuhan, tetapi ya seringkali dia hanya mengerjakan dengan sesempatnya. Ya kalau ada kesempatan gitu. Dia tahu bahwa perintah Tuhan Allah, kita harus melayani Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan, tetapi tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagi orang-orang yang tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, nah itulah tandanya bahwa dia kurang mengasihi jadinya. Nah, mari kita Bapak Ibu, yang pertama tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita betul-betul pegang firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga. Mungkin kita nggak bisa langsung sempurna, tetapi niat hati kita adalah betul-betul untuk mengerjakan perintah Tuhan. Itu perintah dan bukan pilihan. Jadi bagi orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah perintah yang harus dilakukan sungguh-sungguh, bukan pilihan. Sehingga kita bisa mengerjakannya atau tidak. Atau sebagai suatu undangan. Kalau kita kerjakan ya bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Bukan. Ya. Itu tanda yang pertama. Yang kedua tadi adalah ya bagi kita katanya, bagi orang-orang yang pegang firman Tuhan dan melakukannya, ya bukan hanya mengasihi, lalu dikatakan tadi, ya aku akan menyatakan diriku kepadanya, ya. Jadi barang siapa mengasihi aku, tadi ayatnya ya, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini saya coba sharekan ulang dulu ya. Ya. Jadi yang kedua adalah, saudaraku, bahwa Yesus menjanjikan kasih yang khusus bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang taat. Ya. Bagi orang yang mengasihi Yesus, Kristus menjanjikan kasih yang khusus. Kristus menjanjikan kasih karunia dan kehadirannya yang mendalam atas kehidupan orang itu. Sehingga Kristus katanya menyatakan dirinya dalam hidupnya. Sehingga orang itu tentu akan menjadi kesaksian dan berkat membawa orang banyak kepada Kristus. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Jadi tanda-tanda orang yang mengasihi Yesus adalah akan kelihatan pada ketaatannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada firman Tuhan. Ya, dia mengerjakan betul-betul perintah firman Tuhan itu sebagai perintah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah Kristus akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya. Ya, akan kelihatan ya bahwa dia adalah terang, adalah garam, akan menarik banyak orang datang kepada Kristus. Itu tanda bahwa orang itu mengasihi Yesus. Tidak cukup dengan, tentu baik kalau dia bernyanyi, Tuhan aku mengasihi engkau. Ya, dia datang kepada Tuhan bernyanyi atau dengan kata-kata, tetapi yang Yesus mau betul adalah kita menjadi seorang yang taat, menjadi orang yang menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Itulah tandanya orang yang mengasihi Yesus. Mari Bapak Ibu, melalui doa kita pagi hari ini, ya, melalui kegiatan-kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita menyatakan bahwa kita mengasihi Yesus. Caranya apa? Menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang bersaksi, menyatakan kasih Kristus, kasih Tuhan itu keluar dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.